Muslim nggak mampu begitu. Karena mereka jauh dari kebenaran, nggak mengerti kebenaran. Makanya perlu channel seperti N26 yang berani tegas dan membongkar semua kepalsuan, semua kedok-kedok, semua yang manipulatif itu yang jauh dari kebenaran, yang ada kesesatan. NU ditelanjangin juga, so belaga jadi pahlawan, taunya iya. Yang bongkar kita juga, ya kan? Iya, bagus Papa. Kita juga yang bongkar pertama kali kan. Ya, Pak SK lanjut ajar. Ya, Bapak. Sorry, baru masuk nih, baru sampai rumah ya. saya malah dari luar kota. Jadi gini, apa judulnya kan Muslim yang waras sadar perlu N26 dan channel N26. Ya benar, karena mereka jauhlah dari kebenaran dan nggak mengerti kebenaran. Jadi mereka yang lakukan hal-hal yang jahat, yang intimidasi, kekerasan, ya, penutupan gereja dalam hal ini di Indonesia, begitu ya, nggak mampu dididik oleh mereka, ya, mereka nggak mampu mendidik sesama mereka, gitu ya. Bahkan justru dengan sikap NU yang selalu mengatakan bahwa itu bukan Islam, itu Islam adalah ramatan, begitu, seolah-olah penjaga gereja, lagi ada Natalan, kita jagain loh, ya. Nah, justru itu bukan menyelesaikan masalah, itu hanya kamuflase, menutup-nutupin kejahatan. Kalau mau membereskan kejahatan, mesti tegas. Ini jahat, ini nggak benar, ini harus ditangkap, ini salah. Negara harus tegas, begitu. Justru dengan menutup-nutupi, dengan kamuflase, wow ini nggak begitu, kita ini ramatan, kita ini damai ajarannya, tapi nggak tegas dengan yang jahat, yang intimidasi, yang kekerasan. Ya, enggak ditangkap rame-rame, ya artinya membiarkan kejahatan itu terjadi dan hanya membiarkan dengan kamuflase ramatan, begitu. Jadi mereka nggak ngerti untuk mendidik sesama mereka karena ajarannya mereka jauhlah dari kebenaran, nggak ngerti. Nah, yang mampu mendidik siapa? Ya Kristen kayak kita yang mengerti kebenaran. Kita akan tegas, salah-salah, benar-benar. Kita nggak akan berkata salah itu ramatan, nggak begitu, nggak ada. Kita akan menyerukan, tangkap, ini salah, ini kriminal, ini pidana, begitu. Ini melanggar konstitusi, jelas. Di negara kafir manapun, kalau sudah menutup masjid, menutup tempat ibadah orang lain, ya, baik di Jepang maupun di Korea maupun di Amerika, Eropa, Prancis, ya, itu udah melanggar konstitusi, pidana, ya masukin penjara, jelas begitu. Walaupun ada orang Kristen misalnya menutup masjid, begitu, yang sudah dapat izin, ya. Nah, berbeda dengan mereka. Mereka akan melindungi dengan apa? Ya tadi ramatan yang hoax aja, begitu. Mana ada ramatannya kalau ajarannya begitu, kalau umatnya seperti itu. Orang mereka mengaku Islam, gitu, ya. Jadi nggak mampu lah mereka. Bahkan sekelas negara saja, kalau pemimpinnya Muslim nggak mampu, begitu. Karena mereka jauh dari kebenaran, nggak mengerti kebenaran. Makanya perlu channel seperti N26 yang berani tegas dan membongkar semua kepalsuan, semua kedok-kedok, semua yang manipulatif itu yang jauh dari kebenaran, yang ada kesesatan, ya. Mau dibawa kemana umatnya kalau dari pemimpin-pemimpinnya nggak berani tegas bahwa ini benar-benar salah, ya mereka akan terus terpuruk dalam ketidakbenaran, ke dalam kesesatan. Kejahatan akan dibela terus dengan yang dia bilang ramatan, bohong. Kalau tidak ditindak, gimana bisa dibilang ramatan? Yang jahat nggak pernah ditindak,
ya. Hanya koar-koar palsu begitu, pepesan kosong, ya, nggak ada gemanya, nggak ada powernya, kekuatannya untuk membereskan, untuk membenahi yang jahat, yang tidak benar itu. Jadi biarkan umatnya di satu sisi ada bagian yang mengerjakan kekerasan, intimidasi, penutupan gereja, ya, perlakuan-perlakuan diskriminatif, lembaga-lembaganya sebagian dibiarkan. Nah, yang satu teriak-teriak, oh enggak, kita ramatan, tapi nggak pernah ditindak. Ya hancurlah. Ya, artinya kebohongan yang dibangun begitu, ya. Kebohongan, kamuflase saja. Nah, perlu channel-channel seperti N26, ya, karena di luar negeri ya nggak bisa dibredel YouTube-nya, dibuka, transparan. Nah, kalau mau ikut kebenaran ya model yang seperti yang diserukan di channel kita ini. Ya, kalau negara dan ormas-ormas Islam besar seperti NU Muhammadiyah nggak berani bersuara, menangkap orang-orang yang menutup itu dan membiarkan, malah yang ada mau memperlakukan diskriminasi anggaran, ya, seolah-olah sebenarnya negara di dalam negara mereka, ya. Setiap rejim yang mau berkuasa, yang mau kita lindungi, ya harus bayar jizya sama mereka berupa anggaran. Ya, pesantren-pesantren mereka dapat anggaran subsidinya, minta begitu disubsidi, ya. Madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, universitas-universitas mereka, ormas-ormas mereka, ya minta jatah sama negara. Kami akan baik-baik, kami akan dukung rejim Anda, begitu. Tapi kalau di negara kafir nggak ada, negara-negara, urusan agama, ormas-ormas, itu urusan swasta, urusan private, begitu. Masing-masing mandiri, ngapain dari uang pajak rakyat dibayar untuk pakai hal-hal seperti itu. Ya, mandiri, makanya negara muslim nggak akan pernah maju kalau modelnya seperti itu, begitu. Negara harus mensubsidi kepada ormas, negara harus ikut-ikutan kepada ormas, takut sama tekanan massa, nggak pernah akan mampu menjalankan konstitusi. Makanya negaranya nggak akan beres, memble, hukumnya hancur, begitu. Ya, disitulah negara nggak akan pernah maju, ya. Ya, itu dulu Pak Paul. Terima kasih. Nggak tahu nyambungan nih sama judulnya. Kira-kira Nyambung. Nyambung, Pak. Nyambung. Nyambung, Baik, makanya. Soalnya baru nyambung. Jadi Pak Paul, Pak Ya, Paul, ini ya, sebenarnya ini sebelum menutup ya Pak Paul ya. Ya, Sebetulnya mau yang bermuka baik dan bermuka jahat, tujuannya sama kok Pak Paul. Jadi Ya. politik dua wajah gitu. Saya sih udah mempelajari ini cukup lama, akhirnya saya sadar di situ. Ini kelihatannya memang betul. Satu wajahnya baik, satu wajahnya jahat, tapi tujuannya sama Pak Paul. Nah, ini yang kita harus orang-orang Kristen ini ya harus berhikmat, jangan sampai dibiarkan rumah kita mau ibadah juga dilarang. Mana ada itu Pak? Itu udah melanggar HAM. Cuman selama ini karena sudah di-framing dengan teror, di-framing dengan ketakutan, akhirnya gereja-gereja nggak berani bersuara Pak Paul. Menganggap bahwa itu adalah hal yang lumrah, padahal itu sudah pelanggaran hak asasi manusia. Itu aja Pak Paul. Terima kasih Pak. betul. Pak Iska mau nambah lagi, Pak Iska. Ada Paul Dere itu, Pak. Mana Paul Dere? Iya Pak Paul. Pak Ya. Paul Dere dulu deh coba. Pak Paul Mana Dere Paul dulu. Dere? Ya, Pak Paul Dere. Pak Paul Dere. Masih ngebon ini. Apa kabar Pak Paul Dere? Aduh, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. NU akhirnya ditelanjangin juga ya, bagus. Ya kan? Iya kan? NU ditelanjangin juga, so belaga jadi pahlawan, taunya Iya. Yang Wah, bongkar kita juga, ya kan? iya bagus Pak Channel Paul. kita juga yang bongkar pertama kali kan? Itu kasusnya pajak juga kan yang dianiaya orang NU, makanya viral. Kalau bukan orang NU mah nggak mungkin. Iya, mungkin diam, begitu. betul. Apalagi mualaf kan? Mualaf juga kan? Mualaf lagi, iya. Tapi itulah ya, kita semua sekarang makin kenceng aja Pak Paul, bagus Pak Paul. Harus begitu, kita harus kenceng. Terus di orang gereja-gereja juga sekarang di Indonesia juga harus hati-hatilah dengan situasi gini. Harus lebih mensikapinya dengan jangan seperti Gilbert sama yang lain-lain itu. Itu yang menjual agama untuk itu.
untuk apa namanya kepentingan mereka. Ya sama juga kadrun juga itu Pak. Itu orang-orang kadrun juga. Oh, itu Cuma kan dia tuh, itu cuma nanti akan saya bahas di buku saya itu, nanti di buku yang ini nanti iya Khilafah. Pak Pol. Bagus Akan saya Pak Pol. sebutin juga itu Kristen kadrun sudrun itu. Iya. Kristen yang Disebutin mata gitu Pak duitan Pol. itu. Benar Pak Pol. Iya, kadrun-kadrun Kristen. Harus dicap begitu mereka. Ya kita ini udah tua begini, tinggal pengen negara itu Indonesia stabil, maju, ya kan. Saya ada kirim satu ini, tapi nanti itu kan kita nggak bisa bahas di sini. Yang tokoh yang saya kirim ke Pak Paul itu menjadi bahan pertimbangan juga tuh. Iya, kirim aja di WhatsApp. Iya Pak, itu aja lah. Terima kasih ya semuanya. Oke, luar biasa. Terakhir, Pak SK tutup. Ya, Pak Paul. Jadi ginilah, saya coba analogikan biar gampang logikanya. Kita ada satu keluarga punya anak 10 katakan, ya. Anak 10 ada 3 anaknya mencuri, ya. Yang satu merampok, yang satu mencuri, yang satu membunuh, ya. Pembunuh. Nah, yang 7 mungkin nggak membunuh, tapi ya korupsi kecil-kecilan lah, gitu ya. Nah, mencuri kecil-kecilan lah yang ringan. Yang satu itu kasar, ya kelihatan banget dah kayak mafia semua tuh, ya. Yang 3 itu. Lalu keluarga itu ngomong, udah tahu nih ini penjahat 3 anak ini. Terus yang 7 ngomong sama bapak ibunya juga ngomong. Bapak ibunya ini pemimpin negaranya lah ya, negara pemimpinnya ya, yang melahirkan anak-anak 10 ini begitu. Yang katakan ini keluarga yang mewakili yang Islam ini. Nah, yang 7 anggap aja lah yang model-model NU, yang 3 ini yang model-model kasar begitu, yang jahat. Nah, tapi mereka udah tahu nih 3 ini ya tetap akan bela keluarga kami, ya. Keluarga kami ini adalah keluarga baik-baik. Akan selalu dibilang keluarga kami ini keluarga yang damai, keluarga yang ramatan. Padahal jelas-jelas dia tahu 3 ini perampok, pembunuh, pencuri besar-besaran. Ya, kami ini cuma korupsi kecil-kecilan lah. Tapi selalu diklaim-klaim kami ini baik. Bukannya berbenah diri. Keluarga kami yang itu jahat, mesti ditangkap, mesti dipenjarakan. Kami rela tangkap, bahkan kami yang bawa untuk membereskan nama baik keluarga kami, bahwa keluarga kami ini bertanggung jawab integritas. Yang 7 ini akan bereskan. Kalau memang itu jahat, itu berarti merusak nama keluarga kami. Kami yang akan serahkan itu kepada polisi, gitu. Tapi ini berbeda. Mereka akan selalu berbicara, tidak, keluarga kami ini baik, keluarga kami ini keluarga yang terhormat, akan selalu begitu. Keluarga kami ini yang yang damai begitu, ya. Ya akhirnya nggak beres-beres. Yang 3 ini tetap melakukan kejahatan itu. Ya selalu mencoreng di masyarakat yang ada, yang tahu ya tetap aja keluarga ini melahirkan orang tua yang nggak bisa mendidik anaknya nih. Ya jahat semua nih, para pencoleng, para koruptor, para maling semua, para perampok begitu ya, para pembunuh begitu. Ya karena nggak pernah dibereskan, nggak berani tegas. Selalu dibela terus, keluarga kami baik gitu, tapi nggak pernah dibereskan. Berbeda dengan keluarga, itulah model Islam. Begitu juga sama bapak ibunya sebagai pemimpinnya, sebagai sesama Islamnya nggak berani tegur, nggak berani tangkap, nggak berani begitu. Tapi kalau keluarga lain ada yang maling, wah cepet-cepet dia datang digebugin, ya akhirnya perlakuannya jadi diskriminasi, ya. Jadi nggak baik, keluarga ini nggak pernah akan beres-beres, nggak akan pernah beres, nggak akan pernah maju. Keluarga ini akan menjadi keluarga yang dicap orang keluarga yang jahat gara-gara 3 orang itu, ya, mengkemiri. Nah, berbeda dengan keluarga yang saya katakan misal Kristen, dia akan tegas, ini 3 nggak baik, saya akan serahkan ini, membawa nama baik keluarga saya jelek, saya akan serahkan ke polisi, tangkap, beresin. Berarti saya ada kesalahan mendidik anak-anak saya rela. Bahkan kalau perlu dihukum mati pun juga nggak apa-apa. Kita berbeda perlakuannya, sama di negara-negara kafir akan lakukan seperti itu, nggak ada tumpang tindih, diskriminasi seperti itu. Nah, itulah cara bedanya, ya, yang model Islam dengan yang Kristen.
tegas, berani, yang kafir. Nah, maka perlulah channel-channel seperti Nabi 26 ini, supaya muslim-muslim yang waras ya tahu. Karena mereka juga nggak berani berbicara seperti itu, setegas itu. Karena mereka pada dasarnya kebenarannya ya tanggung-tanggung. Mereka juga belajar dari negara-negara sekuler, nilai-nilai yang sekuler, nilai-nilai hak asasi manusia, humanity yang nggak diajarkan dalam ajaran mereka. Jadi mereka nggak tahu nanggung, mereka mesti belajar dari barat, mereka mesti belajar dari channel-channel seperti Nabi 26 yang berani tegas, negaranya aja papa mamanya nggak berani tegas, begitu. Jadi channel kita ini sebenarnya luar biasa manfaatnya, begitu. Mereka belajar banyak kalau mereka mau maju, kalau mereka mau berubah. Kalau nggak mau berubah ya belajarlah dengan manipulasi mereka terus, ya. Kebodohan, kemunduran, kebarbaran, ya, nggak akan pernah maju seperti itu. Ya, itu Pak Paul penutupnya. Terima kasih. Oke, kita akan tutup ya.